Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 101 ingin menjelaskan mengenai apa saja yang sudah kami dapatkan selama mengikuti praktikum tekmi dan juga PFT. Perkenalkan, saya Tahta Manusakarti dan dua rekan saya Mutiara Pramutijaya dan juga Regan Amar Prawira. Next. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai product description, yaitu deskripsinya mengenai fruit picking dan spray tool, di mana merupakan alat bantu UMKM di sektor perkebunan yang memiliki fungsi sebagai alat pemetik, alat penampung, dan juga memiliki fungsi lain sebagai alat penyemprot air dan juga disinfektan. Alat pemetik ini berbentuk seperti gunting yang terletak di ujungnya berbahan besi, dan juga kita dapat melakukan pemotongan melalui handle. Panjang pendek pada gagangnya juga bisa kita sesuaikan sesuai dengan keperluan kita untuk mempermudah dalam melakukan pemotongan. Next. Selanjutnya market aspect. Di sini terdapat self forecasting, yaitu demand yang didapatkan sebesar 6.708 dengan peningkatan penjualan sebesar 0,1% per tahun. Selanjutnya terdapat sales target based on Fed Survey, yaitu pada tahun 2002 sampai dengan 2027, di mana pada tahun 2002 sebesar 6.708 hingga tahun 2027 sebesar 6.743. Selanjutnya pada production volume, yaitu pada tahun 2002 sebesar amount of buyers sebesar 6.776 dan pada tahun 2027 amount of buyers sebesar 6.912. Next. Selanjutnya terdapat market analysis, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Segmenting yang pertama yaitu pada geografis, yang dimana target geografis penjualan kami adalah Pulau Jawa. Selanjutnya untuk demografis, targetnya yaitu laki-laki dan perempuan berusia setidaknya 13 tahun, di atas 13 tahun yang bekerja di sektor perkebunan atau memiliki hobi berkebun. Selanjutnya ada psikografis, yaitu tidak hanya untuk masyarakat yang bekerja di UMKM perkebunan, tapi juga untuk menjangkau orang-orang yang memiliki hobi berkebun. Diharapkan dapat menarik baik minat orang berkebun karena produk ini sudah multifungsi. Selanjutnya behavior, produk ini memiliki multifungsi, dibanderol dengan harga yang tergolong murah dan juga bersaing dengan produk pemetik buah lainnya di pasaran. Selanjutnya ada targeting. Targeting dari produk kami yaitu bidang perkebunan. Dan yang terakhir dapat positioning, yaitu sebagai alat untuk orang-orang yang ingin mudah dalam memetik buah dan menghemat waktu. Dengan tagline memetik buah menjadi cepat dan mudah. Next. Selanjutnya terdapat produk price dan juga place dan juga promotion. Produk produk kami yaitu alat pemetik buah, semprot dan semprotan, dan untuk memotong buah dari pohon atau menebang pohon kecil untuk membantu beberapa orang dalam industri kecil dalam berkebun. Harga yang kami tawarkan itu sebesar Rp450.000. Untuk place-nya, kami melakukan penyimpanan produk dilakukan sekitar kawasan Buah Batu untuk pembuatannya, dan juga target penjualan kami itu sektor perkebunan daerah Bandung. Untuk promosi yang kami lakukan yaitu media sosial dan juga menjual langsung alat-alat ke UMKM dalam bisnis perkebunan. Next. Selanjutnya terdapat estimated marketing cost. Di sini terdapat assumption of increasing marketing cost-nya sebesar 2%, period year-nya dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Di sini terdapat biaya yang dikeluarkan untuk event dan juga website-nya dengan total 2022 sebesar Rp550.000 sampai dengan 2026 sebesar Rp595.337. Next. Selanjutnya market breakdown analysis, yaitu terdapat potensial market, available market, target market, dan juga level of competition. Di mana potensial market sendiri itu masih golongan menengah ke bawah, dan juga available market-nya yaitu untuk membantu para petani dalam mempermudah proses pemetikan dan pensterilisasian buah. Yang ketiga terdapat target market, yaitu targetnya yaitu perkebunan menengah ke bawah yang masih menggunakan peralatan sederhana dalam pemetikan. Yang terakhir yaitu level of competition ini kami menggunakan oligopoli karena produk kami hanya menambahkan sedikit fitur improvisasi dan tidak memiliki riset yang mendalam dan masih mudah untuk ditiru. Next. Selanjutnya terdapat technical aspek, yaitu pertama material cost. Di sini terdapat tabel produk direct material cost. Ini menjelaskan mengenai komponennya, needs per produk, unit price, component price, total needs pada tahun 2022 sampai dengan total needs tahun 2026.
dan juga total cost-nya dari tahun 2022 sampai dengan 2026. Dengan total pada tahun 2022 sebesar 3 miliar sekian sampai dengan total 2026 sekitar 4 miliar sekian. Dengan sumber yang digunakan yaitu Tokopedia. Selanjutnya pada holding dari material cost menjelaskan mengenai komponen percentage of holding cost atau holding cost pada tahun 2022 sampai dengan 2026. Dengan pada tahun 2002 sebesar 199 juta dan juga pada tahun 2026 sebesar 203.697.500 rupiah. Next. Selanjutnya ada tabel material cost yang kedua, yaitu packaging dari material cost. Di sini menjelaskan mengenai komponen packaging cost per unit, total packaging cost dari tahun 2022 sampai dengan total packaging cost sampai tahun 2026 dengan sumber yang digunakan Tokopedia. Selanjutnya order direct material cost. Di sini menjelaskan mengenai komponen order frequency, order cost, total order cost pada tahun 2022 sampai dengan total order cost pada tahun 2026. Dengan total direct material pada tahun 2022 yaitu sebesar 4,3 miliar 96.780.000 sampai dengan pada tahun 2026 yaitu sekitar 4 miliar 480.436.500 rupiah. Next. Sini terdapat material cost yang terakhir yaitu product indirect material cost. Di sini sama menjelaskan mengenai unit price, total material, total needs dari tahun 2022 sampai 2026. Kemudian terdapat holding indirect material cost yaitu menjelaskan mengenai komponen percentage of holding cost dari tahun 2022 sampai 2026. Dengan totalnya pada tahun 2022 sebesar 177 juta sampai dengan 2026 sebesar 216 juta. Next. Sini terdapat manajemen aspek, terdapat visi, misi, dan profil. Dengan nama company Mutiara Regan Tahta, sektor company yaitu perkebunan manufaktur, dengan visi menjadi pelopor penyedia alat untuk UMKM sektor perkebunan, dengan misi menjaga kualitas produk, mengembangkan produk dengan inovasi. Produk deskripsinya yaitu fruit picking merupakan alat bantu UMKM di sektor perkebunan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Regan. Berikutnya adalah value chain. Yang pertama ada support activities terdiri dari infrastruktur, hire management, tech development, dan procurement. Activity-nya ada general management, accounting, finance, strategy planning untuk infrastruktur, dan untuk hire management, requirement, training, pick up route, and on submit event. Untuk tech development, schedule system, point service, management of the online shop account. Untuk procurement transportasi, procurement material, dan supplier. Untuk primary activities ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, lalu ada service. Untuk inbound logistik ada scheduling, raw material receipt, raw material handling, warehousing, and inventory control. Untuk operation ada machinery, packaging, assembly, equipment maintenance, inspection. Untuk outbound logistik ada material handling, shipping, and scheduling. Untuk marketing and sales ada price advertising and promotion. Untuk service ada customer care and product care. Lalu berikutnya ada organization structure. Yang pertama itu ada CEO, membawahi spesialis HRD staff, spesialis finance staff, production manager membawahi production operator. Lalu ada sales and marketing manager membawahi sales and marketing staff. Berikutnya adalah organization structure before requirement dan after requirement. Dapat dilihat total dari resource-nya sebelum requirement totalnya adalah 19. Lalu total setelah requirement menjadi 23. Berikutnya ada manajemen aspek cost, yaitu direct labor cost planning. Terdiri dari salaries and allowance, total requirement, accident insurance, life insurance, healthcare insurance, welfare employees, THR, bonus expense, dan total. Dari tahun 2022 sampai 2006. Dengan increase percentage dari 5%, 1%, 0,3%, 4%, dan 4%. Berikutnya ada executive cost planning. Executive cost planning ada salaries and allowance, requirement process and selection process, accident insurance, life insurance, healthcare insurance, welfare employees, THR, bonus expense, dan total. Lalu untuk total biayanya pada tahun 2026 mencapai Rp495.667.200 dengan increase percentage berturut-turut dari atas ke bawah 5%, 1%, 0,3%, 4%, dan 4%. Berikutnya adalah indirect labor cost planning. Sama seperti yang sebelumnya, ada salaries and allowance, requirement process,
requirement process and selection process, accident insurance, life insurance, healthcare insurance, welfare employees, THR, bonus expense, dan total. Untuk total pada tahun 2026 sebesar 147 juta 151.200 rupiah dengan increase percentage dari atas ke bawah 5%, 1%, 0,3%, 4%, dan 4%. Berikutnya ada final aspek 1. Berikut merupakan financial data, yaitu terdiri dari production and operational cost. Total dari production and operational dari tahun 2022 sampai 2026 adalah 6 miliar 2.913.343 rupiah sampai dengan 6.336.287.242 rupiah dengan factory and building rent price per meternya sebesar 186.654 rupiah dengan golongan listrik B-2 garis miring TR dengan biaya 1.444 rupiah, Lalu untuk production floor sebesar 555,9 meter persegi. Total material handling cost sebesar sekian. Lalu additional facilities sebesar 374 meter persegi. Working day per year sebesar 240 rupiah. Lalu ada source of fund dapat dilihat seperti tabel berikut. Lalu berikutnya ada cost of goods sold. Dapat dilihat sebagai tabel berikut. Lalu yang berikutnya ada profit loss. Dapat dilihat seperti tabel berikut. Lalu yang berikutnya ada profit loss lagi. Namun operational cost dapat dilihat tabel berikut. Kita dapat menghitung EBIT, interest expense, EBT, tax, dan EAIT. Dengan EBIT berupa earning before interest and tax. Lalu EBT earning before tax, EAIT earning after interest and tax. Lalu berikutnya ada financial aspect 2. Lalu berikutnya ada cash flow dengan final cash balance sebesar dari tahun 2021 sampai 2026 sebesar 1.492.238.532 rupiah sampai dengan 8.728.769.612 rupiah. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh Mutiara Pramukijaya. Baik, selanjutnya untuk di financial aspek 2 ada tabel balance sheet. Nah, pada tabel ini terdapat data untuk tahun 2022 hingga 2026. Terdapat aset dengan total current asset untuk tahun 2022 yaitu sebanyak 2.703.285.038 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk fixed and intangible asset untuk totalnya ada di 3.330.000. Kemudian untuk fixed asset, total fixed assetnya itu sebesar 229.863.000. Kemudian total asetnya yaitu sebesar 2.902.535.886 rupiah. Selanjutnya ada liabilities and owner equities. Untuk yang liabilitiesnya untuk totalnya di tahun 2022 yaitu sebesar 286.617.682 rupiah. Untuk yang owner equities di tahun 2022-nya sebesar 2.915.918.204 rupiah dengan total liabilities dan owner equities-nya yaitu sebesar 2.902.535.886 rupiah. Next. Selanjutnya, feasibility and sensitivity analysis. Untuk feasibility analysisnya, di sini terdapat tabel NPV dan PBP. Untuk hasil BEP-nya setelah dibulatkan yaitu sebesar 0,7 dan untuk IRR-nya kita mendapatkan angka 79%. Mungkin bisa di next. Kemudian selanjutnya untuk BCR-nya itu hasilnya adalah 1,28. Next. Kemudian selanjutnya ada GIS yaitu Geographic Information System.
Berikut merupakan jarak dari supplier ke company. Terdapat 3 supplier yaitu Pandawa Pisau, Lamoza Material Toko Besi dan Bahan Bangunan, kemudian ada toko perkakas Crisbow. Untuk FRI-nya terdapat FRI 101A, 101B, dan 101C. Yang pertama ada jarak dari Pandawa Pisau ke FRI 101A yaitu sejauh 8,46 km. Kemudian ke FRI 101B yaitu sejauh 23,27 km. Selanjutnya ada Lamoza Material Toko Besi dan Bahan Bangunan ke FRI 101A yaitu sejauh 7,44 km. Kemudian ke FRI 101B yaitu sejauh 25,95 km. Selanjutnya, toko perkakas Crisbow TPK Bandung ke FRI 101A yaitu sejauh 8,69 km dan ke FRI 101B yaitu sejauh 30,11 km. Next. Untuk selanjutnya ada dari jarak supplier ke FRI 101C. Yang pertama ada Pandawa Pisau ke FRI 101C yaitu sejauh 29,75 km. Kemudian Lamoza Material Toko Besi dan Bahan Bangunan ke FRI 101C yaitu sejauh 24,54 km. Kemudian selanjutnya toko perkakas Crisbow TPK Bandung ke FRI 101C yaitu sejauh 23,01 km. Kemudian untuk analisisnya, jadi jarak terdekat yang diambil yaitu jarak FRI 101A ke seluruh alternatif supplier. Selanjutnya, determining facility location. Berikut merupakan tabel supporting data kuantitatif dengan alternatif FRI 101A di Kota Bandung, FRI 101B di Kabupaten Bandung Barat di Padalarang, FRI 101C itu di Kabupaten Bandung di Rancaekek. Next. Kemudian selanjutnya supporting data kualitatif. Berikut merupakan terdapat responden dan kualitatif faktor yaitu kemudahan perizinan dengan pemerintah dengan rata-rata sebesar 80 untuk Kota Bandung, 88 untuk Kabupaten Bandung Barat, dan 77 untuk Kabupaten Bandung. Selanjutnya ada lingkungan sekitar dengan rata-rata di Kota Bandung 80, Kabupaten Bandung Barat 82, dan Kabupaten Bandung 75. Kemudian selanjutnya ketersediaan tenaga listrik, rata-rata untuk Kota Bandung yaitu 86, Kabupaten Bandung Barat 88, dan Kabupaten Bandung 83. Kemudian yang terakhir kemudahan menjangkau lokasi, Kota Bandung yaitu 87, Kabupaten Bandung Barat di 76, dan Kabupaten Bandung 81. Next. Berikut merupakan faktor rating, tabel alternatif dan kuantitatif faktornya, dan setelah dinormalisasi. Dapat dilihat di layar. Next. Selanjutnya adalah faktor rating. Untuk tabelnya dapat dilihat di layar. Next. Kemudian selanjutnya determination of production process and number of machine used. Berikut merupakan tabel routing sheet dengan operation yaitu dapat dilihat pada layar. Kemudian facility name-nya terdapat mesin CNC 1 hingga 4, assembly table 1, kemudian dilanjutkan mesin CNC 5 hingga 7, kemudian ada mesin cetak, meja inspeksi, dua meja inspeksi, kemudian meja assembly, dan yang terakhir ada packaging table. Dengan total actual machine required yaitu sebanyak 14 unit. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.